Suara saya jelas? Jelas, Ustadz. Baik. Jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kajian, mari kita berdoa dulu untuk kita semua, khususnya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemudian dimudahkan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan diberikan pemahaman yang baik. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, yang pada malam hari ini belum hadir, apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan. Dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Baik, Bapak sekalian, untuk tema kajian kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan analisa kata pada surat Al-A'raf ayat 190. Surat Al-A'raf ayat 190.
Sebelumnya, mari kita baca dulu ayat ini untuk menambah keberkahan kita dalam kajian malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu أعوذ billahi بالله minasy من syaithanir الشيطان rajim. الرجيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فلما Falamma atahuma آتاهما صالحا sholihan جعل ja'alahu suraka. شركاء جعل له شركاء فيما آتاهما Ja'ala suraka fima atahuma. Baik, itu bacaan penggalan ayat daripada surat Al-A'raf ayat 190. Yang akan kita analisa yaitu kata soliha. Nanti berikutnya kalau ada waktu kata ja'ala dan kata syuroka. Kira-kira tiga kosakata itu akan kita coba bahas malam ini nanti sesampai waktunya ya. Kita mulai dari kata soliha. Nah, Bapak Ibu sekalian disiapkan kamusnya Al-Munawir dan juga buku sorobnya ya. Buku sorobnya silahkan disiapkan dulu. Baik, Dulu Pak Ustadz bentar, belum ketemu ya. tujuan. Silahkan disiapkan ya buku kamusnya sama buku sorobnya. Kita coba lebih pelan lagi membahasnya ya, agar kita lebih memahami lagi ya. Nanti mohon diikuti arahannya ya, supaya bisa lebih dipahami ya. Baik, kita mulai dari kata soliha. Kalau kita perhatikan kata soliha, itu jumlah huruf hijaiyahnya. Pertama ada huruf sod, yang kedua ada Ya, huruf alif, yang iya. ketiga huruf lam, Kan, yang keempat huruf ha, Bapak. dan kelima huruf alif ya. Berarti totalnya ada 5 huruf ya. Jadi dalam kata soliha itu ada 5 huruf hijaiyah. Apabila kita ingin mencari makna suatu kata dalam bahasa Arab, di mana mencari maknanya kita menggunakan kamus apapun, terutama yang khusus kita pelajari kamus Al-Munawir ya. Jadi terkhusus untuk kamus Al-Munawir yang biasa kita pakai, maka kalimat apapun, kata apapun dalam bahasa Arab itu harus dikembalikan kepada 3 huruf hijaiyah. Tadi kita sudah hitung kata solihah itu ada 5 huruf hijaiyah. Berarti kalau ada 5, yang kita butuhkan 3, berarti ada 2 huruf yang dihapus.
Supaya mempermudah, sudah saya hapus hurufnya yang 2 dan yang 3 huruf inti daripada kata solihah adalah huruf sod, So, perhatikan di lam dan layar. ha. Kemudian huruf lam, Dan ha. kemudian huruf H. Ya, jadi huruf sod, huruf lam, huruf Lam H. dan ha. Kemudian perhatikan Bapak Ibu sekalian, huruf pertama huruf sod, maka harokatnya fathah. Kata Kemudian untuk huruf tengahnya, huruf lam, huruf kedua, untuk kata solihah ini ternyata ada 2 harokat. kasro. Ada Kasih. fathah dan ada dhammah. Hmm. Oh. Sedangkan huruf ketiganya huruf H itu harokatnya hanya fathah. Berarti kalau kita kasih harokat solaha dan soluha. Bisa diikuti? Bisa. Baik. Yang lain? Baik. Itu Ya. maksudnya tadi Pak Ustadz kan ada 3 yang dibuang alifnya semua. Nah, Iya. kata solihah itu, sodnya itu menggunakan fathah. Nah, lamnya menggunakan kasro atau apa tadi? Lamnya Dom. harokatnya fathah atau Atau dhammah. Rumah. fathah atau doma lamnya. Ya. Haknya fathah. Jadi solaha atau soluha. Dari mana itu kita dapatkan? Iya. Maka kita lihat di kamus. Kamus Al-Munawir itu ada di halaman 788. Silahkan dibuka kamusnya. Halaman 788. Enggak, Pak Ustadz. Ya, silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian. Ya, semuanya yang punya 788. kamus. Yang semuanya yang punya kamus silahkan dibuka. Halaman 788. Hmm. Sudah ketemu Iya. semua? Ya. Setelah belum. Ada yang kesulitan? Solaha ya? Iya, ya udah. Yang Udah. yang Udah. terpenting halamannya dulu 788. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Nah, di halaman 788 ya di kolom sebelah kanan atau kiri ya ada bintang itu ada solaha ya. Perhatikan, coba mohon suaranya di mute dulu ya. Iya. Di mute, ibu-ibu semua di mute. Iya, matiin itu rumah Tafis. Ada Quran. Ayo. Baik ya. Ya. Yang ada suara lain mohon dimatikan ya supaya penjelasan saya bisa lancar. Perhatikan di huruf lam ini di layar solaha itu lamnya ada 2 harokat. Ada fathah, ada dhammah. Betul nggak? Kelihatan Tuh. nggak? Tuh. Ya, di kamus Bapak Ibu kelihatan nggak ada 2 harokat, lam, fathah sama dhammah. Iya, kelihatan. Nah, kelihatan ya. Yang lain ada yang kesulitan? Silakan disampaikan melalui chat atau langsung. Baik, berarti kalau nggak ada yang komen berarti saya anggap lancar ya. Nah, ketika ada 2 harokat, maka kata solaha ini lamnya bisa solaha dengan fathah atau juga bisa dengan domah soluha. Ya. Iya, betul. Jadi bisa solaha atau soluha. Adapun stripnya perhatikan di sini hanya fathah. Ya. Di sini hanya fathah. Di yang tidak punya kamus silahkan lihat di layar, itu stripnya hanya fathah.
Perhatikan kursor lab yang saya tunjuk ini hanya fathah. Soluha. Berarti antara solaha yaslahu atau soluha yaslahu. Hu. Oke ya. Tetapi kalau soluha ya berarti kan wazannya faula. Berarti stripnya hanya satu juga yaitu yaf'ulu. Berarti di stripnya ini bisa ditambahkan ya. Selain fathah juga bisa dhammah ya. Oh iya. Kenapa saya tambahkan? Karena wazan faula itu fi'il mudhari juga yaf'ulu ya. Nggak ada faula yaf'alu seperti itu. Baik, kembali ke layar sebelumnya ya. Itu di kamus ya. Setelah di kamus kita dapati halamannya, kalimatnya, harokatnya, dan stripnya. Kita kembali ke layar yang saya buat ya. Kata solaha atau soluha yang berada di kamus Al-Munawwir halaman 788 secara makna dasar itu artinya baik ya. Jadi kata Iya. solaha atau soluha makna dasarnya adalah Benarnya itu baik. baik. Oke. Baik. Kemudian kita lanjutkan tadi stripnya fathah ya. Berarti solaha yasluhu. Yang dimaksud dengan strip fathah adalah ini untuk harokat huruf kedua yaitu huruf lam kalau dikata solaha ya. Jadi huruf kedua ini huruf lam solaha. Jadi huruf lamnya nanti di fi'il mudhoreknya itu fathah. Solaha yaslahu gitu ya. Jadi strip fathah ini adalah untuk harokat huruf kedua di fi'il mudhore. Di mana huruf kedua adalah huruf lam, maka di fi'il mudhorenya huruf lamnya juga jadi fathah. Solaha yaslahu. Hu. Setelah kita dapati fi'il madi dan fi'il mudhorenya untuk solaha yaslahu, maka kita lihat wazan sorobnya. Solaha berarti fa'ala. Ya. Huruf sod setara dengan huruf fa, harokatnya fathah. Huruf lam setara dengan huruf ain, harokatnya fathah. Huruf ha setara dengan huruf lam, harokatnya fathah. Solaha fa'ala. Nah, ini untuk fi'il madinya ya. Iya. Kemudian kita sesuaikan wazannya untuk fi'il mudhore. Fi'il mudhorenya yaslahu berarti wazannya yaf'alu. Ya ketemu ya fathah harokatnya. Huruf sod setara dengan fa harokatnya sukun. Huruf lam setara dengan huruf ain harokatnya fathah. Huruf ha setara dengan huruf lam harokatnya dhammah. Yaslahu yaf'alu. Bisa diikuti? Ya, yaslahu Ya. yaf'alu ya. Ya, solaha fa'ala. Yaslahu yaf'alu. Yas'alu. Ya. Yaf'alu ya. Ya, jadi wazan untuk fi'il solaha yaslahu adalah fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Nah, untuk mengetahui wazan fa'ala yaf'alu itu ada di halaman berapa di buku Shoroh, maka lihat di bab 3 halaman 4 atas atau halaman 6 bawah. Ya. Silakan buka buku Shorohnya ya. Di halaman 4 bagian atas
atau halaman 6 bagian bawah. Sudah ketemu belum? Sudah. Udah. Baik. Nah, di Udah, Ustaz. di situ ada yang setelah 3 baris pertama itu ada yang di tengah al-babus salisu. Ketemu nggak? Ketemu. Ya. Oke Udah. ya. Al-babu asalisu. Nah, turun ke bawahnya ke samping kanan itu fa'ala yaf'alu. Ya, Ketemu? lalu. Udah. Sudah. Nah, ya. Udah. Berarti fa'ala yaf'alu itu adalah bab 3 ya. Hmm. Oke. Jadi untuk solaha yaslahu, maka kalau kita ingin mentasrif, ya mentasrif merubah perubahan kalimatnya secara harokat dan kepada bentuk kalimat lainnya seperti masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul, maka dikiaskan atau disetarakan dengan bab 3 ya. Salah. Nah, terus perhatikan di sampingnya nih yang di layar wazan kiasi. Perhatikan. Adapun makna wazan kiasi adalah wazan pola untuk kita mensetarakannya atau mengkiaskannya ya. Perhatikan kata solaha. Ada huruf ilah enggak? Huruf ilah ada. Enggak ada ya. Solaha ini adalah kalimat fi'il madi yang tidak ada huruf Tidak ada huruf ilahnya. ilahnya. Ya, enggak ada huruf alif, enggak ada Udah. huruf Iya. wawu, enggak ada huruf Ya iya dan kan? ya. Hmm. Iya. Nah, maka kalau ada fi'il yang tidak ada huruf ilah disebutnya fi'il sahih. Ya, Pak Ustaz. Sohil Nah, sohih. perhatikan di bawah ini yang paling bawah yang saya tunjuk fi'lun sahihun. Ketemu? Ketemu. Nah, di bawah ya. Jadi solaha adalah fi'il yang tidak ada huruf ilahnya, maka disebutnya fi'lun sahihun. Pun. Kemudian, kembali kepada kata solaha, ada tasdid enggak? Di Enggak ada mana? tasdid ya. Enggak ada. Enggak Ada ada. huruf hamzah enggak? Enggak ada. Nah, Enggak. kalau Enggak ada. ada fi'il madhi ya yang tidak ada huruf illah maka disebutnya fi'il sahih. Kemudian kalau tidak ada tasdid dan huruf hamzah maka disebutnya salim. Ya, Pak Ustaz. Saya ulangi, Salim. kalau ada fi'il yang tidak ada tasdid sama huruf hamzah disebutnya salim. Maka untuk kata solaha itu dinamai dengan fi'lun sahihun salimun. Bisa diikuti? Kak. Ya. Fi'lun sahihun salimun. Jadi fiil tidak ada huruf ilahnya ya Pak Ustadz ya dan tidak Ya. ada huruf tasjid makanya disebut fi'lun Sohi salin. Ya, sahihun salimun. Hmm. Jadi kalau ada fi'il yang tidak ada huruf illah dan tidak ada huruf hamzah dan tidak ada tasdid disebutnya fi'lun sahihun salimun. Salim. Oh, Fi'lun fi fi'lun so sahihun salimun. sahihun salimun. Baik. Kemudian fi'il mudhari'nya yaslahu. Nah, perhatikan kembali ke buku sorob ya di halaman 4 atas atau 6 bawah. Al-babus salis di bawahnya fa'ala yaf'alu di sampingnya fa'ala turun dikit itu ada kata sahih. Ketemu? Ya, sahih. Oke ya. Kemudian di samping sahih itu ada fi'il fataha. Ketemu?
Fataha, fi'il fataha. Nah, fataha Ya, yaftahu ketemu. Nah, kalau sudah fataha. ketemu, maka untuk mentasrif kata solaha itu disamakan dengan fataha. Karena solaha fi'il sahih, fataha juga fi'il sahih. Jadi harus sama. Ketemu? Di halaman berapa, Pak Ustadz? Halaman 4, Bu. Iya, al-babu Al-Babus Salis. salis, iya. Di kan fataha. Oh iya, fataha, iya ya. Setelah fa'ala ya, Pak Ustadz ya. Iya Hmm, kan di udah bawahnya ada ya. fa'ala itu kan Iya, fataha. iya, fataha, iya. Ya. Hmm, Jadi kata solaha yaslahu itu kalau kita mau mentasrif disesuaikan atau dikiaskan dengan fataha yaftahu. Bisa hmm, diikuti? Insya Allah. Baik, kita tasrif ya. Kita tasrif solaha sama dengan fataha. Baik, saya bacakan mohon diikuti. Fataha yaftahu fathan. Silakan. Fataha yaftahu fathan. Maftahan fatihun. Maftahan fatihun. Maftuhun iftah la taftah. Maftuhun Maktubun ifta fathah. af latafha. Maftahun miftahun. Maftuhun Maftahun tahun. miftahun. Nah, sekarang kata solaha. Solaha yaslahu solhan. Solaha yaslahu solhan. Atau juga dalam master lain, kalau nggak salah, di kamus itu sulahan atau solahiyatan. Jadi masternya beda-beda ya. Kemudian maslahan solihun. Maslahan solihun. Masluhun islah la taslah. Masluhun islah la lataslah. Maslahun mislahun. Maslahun Maslahun muslahun. Nah, itu merupakan cara mentasrif ya, cara mentasrif kata solaha disetarakan dengan kata fataha. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Bisa Yang mau bertanya silahkan. Yang mustami boleh melalui chat atau langsung buka mic disampaikan pertanyaannya. Silahkan. Nanya Ustadz, Silahkan Bu. bagaimana ciri-ciri khas untuk kata-kata di dalam Al-Quran untuk bisa ditasrif? Oh, ciri-ciri kalimat dalam Al-Quran yang bisa ditasrif Bu ya. Iya Ustadz. Baik. Eh, pertama, kalimat yang secara jumlah huruf hijaiyahnya lebih dari 3, minimal 3 dan lebih, Bu. Ya. Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran, kalimatnya lebih daripada 3, itu sudah termasuk kalimat yang bisa ditasrif. Nah, tetapi nanti urutannya kalimat tersebut harus dicari di kamus dulu ya wazannya agar ketemu ya. Jadi urutannya seperti misalkan di sini kembali ke halaman awal ya. Lihat di layar. Di dalam surat Al-A'raf ya yang ayat 190 falamma atahuma ya. Karena ini sudah kita bahas ya. Pertama, falama itu kan kita bahas di awal, analisanya kan ini dua suku kata ya, fa sama lama ya. Dan
fa-nya adalah huruf, juga lamanya jenisnya bukan isim dan bukan fiil. Maka kalau bukan isim, bukan fiil, ini tidak bisa ditasrif. Gitu. Walaupun hurufnya ada lebih dari Ya, 3. lebih dari 3. Nah, jadi tambahannya, selain hurufnya 3 lebih, juga ada kategori isim atau fiil, Bu ya. Betul. Jadi kalau ada kalimat dalam Al-Quran, hurufnya 3 lebih, kemudian jenisnya fiil dan isim, maka itu bisa ditasrif. Ya. Dan untuk kepastian tasrifnya, lihat dulu di kamusnya, ya agar nanti ketemu dulu polanya, Pola wazannya, bab berapa, ya. Kalau sudah ketemu babnya, baru ditasrif sesuai dengan bab tersebut. bab tersebut. Bisa dipahami, Bu Aida? Iya Ustadz, insya Allah. Ya, nanti pelan-pelan, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sarankan banyak menganalisa sendiri di luar ayat yang kita bahas, ya. Jadi materi bahas kajian kita itu kan sebenarnya walaupun banyak ayat yang dibahas, tetapi banyak ayat juga yang belum kita bahas. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, agar bisa memahami secara lebih dalam, saya sarankan silakan analisa ayat di luar yang kita bahas, ya. Mumpung saya juga, ya, mumpung kita ada grup WA, jadi silahkan digunakan untuk diskusi, atau juga boleh japri ke saya, tanya, Ustadz, saya misalkan lagi baca surat ini, ayat ini, saya mau coba analisa kata ini, kira-kira bisa ditasip nggak ya? Atau misalkan saya coba analisa begini-begini, kira-kira betul enggak? Itu boleh seperti itu, ya. Tapi Nah, Ustadz, kalau dia nggak ada isim ataupun nggak ada fiilnya, berarti itu tidak termasuk untuk bisa ditasrif. ya, Tidak bisa. kalau sudah disebut, apalagi kalau sudah sebut huruf, ya. Kalau Hmm. huruf itu sudah pasti nggak bisa ditasrif, Bu. Isim Oh, dan fiil Ya, doang ya. jadi yang bisa ditasrif itu adalah fiil sama isim. Fiil sama Karena isim. kalau isim itu kan nanti kita lihat apakah dia ada fiilnya, gitu kan. Seperti kata solihan, ini kan sebenarnya isim. Kenapa Isim. isim? Ada tanwin kan? Win. Ya. Jadi kata solihan ini kan isim, ada tanwin. Nah, ternyata kata solihan, walaupun dia isim, itu bisa ditasrif karena di kamusnya ada, ya, berasal dari kata solaha atau soluha. Seperti itu. kalau misalnya kayak Pima kayak gitu kan Ustadz, itu kan fi ada huruf sama isimnya juga. Ya, Itu eh, harus dicek dulu gitu. ya. Kalau pi-ma ini kan, kalau pi-nya kan sudah pasti huruf, Bu, ya. Iya, Iya, betul. fi. Nah, kalau huruf pi ini nggak bisa ditasrif. Nah, Hmm. Setiap kemudian kalimat, ma, ya. Kalaupun ma ini adalah isim mausul, tetapi kan jumlah hurufnya cuma 2, Bu. Dua. Nah, kemudian juga Maju. ini adalah termasuk huruf ma yang berfungsi sebagai mausul. Jadi bukan isim bukan isim yang baku, tetapi isim yang memang ini huruf yang difungsikan isim. Nah, gitu, ya. Jadi berarti yang seperti ma ini, ma mausul, isim mausul, dia asalnya huruf tapi difungsikan mausul isim, gitu, Bu. baik Ustadz. Jadi kalau ada huruf yang difungsikan isim, maka itu tidak bisa ditasrif juga, Bu. Baik Ustadz, terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan? Berarti Pak Ustadz, ma itu termasuknya huruf yang diisimkan ya Pak Ustadz ya? Huruf berfungsi isim. Berfungsi isim ya? Iya, Ma tuh ya. iya, Kan huruf dan dia tuh huruf. iya, Kalau nggak ma salah ini huruf kan D asalnya ya. huruf. Ya, asalnya huruf ma tuh ya. Ya. Dan Yang difungsikan iya. sebagai Nah, isim. kemudian difungsikan sebagai isim mausul. Itu.
Nah, jadi kalau ada huruf yang difungsikan isim itu tidak bisa ditasrif. Ada lagi pertanyaan? Baik. Ada yang mau nanya? Baik, kita lanjutkan ya. Berarti solaha yaslahu selesai ya kita bahas. Selanjutnya solaha yang domah ya, berarti soluha. Ya. Kalau soluha itu setripnya sudah pasti domah karena wazannya paula itu hanya satu. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu ya. Ya. Nah, paula itu hanya satu yaf'ulu ya. Kenapa satu? Di bab sorob yang 6, jadi bab sorob dasar ya wazan dasar itu kan hanya 6 ya. Itu nanti adanya di bab 5. Oke, kita lihat dulu ya. Soluha berarti paula ya. Soluha paula. Bisa diikuti? Soluha. Soluha. Paula. Ya kan? Soluha paula. Sama harokatnya huruf sama kan harokatnya? Sama. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya yasluhu berarti yaf'ulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan. Sekarang buka sorobnya ya. Buka buku sorobnya semuanya dari mulai halaman 2 atas. Ya. Ya. Lihat di buku sorob bab halaman 2 atas bab al-babul awal. Oh iya. Nah, perhatikan Udah mulai. al-babul awal. Ketemu? Ya. Sudah. Di bawahnya itu fa'ala yaf'ulu. Iya. Oke. Perhatikan ya. Fa'ala yaf'ulu. Huruf ainnya fathah di fi'il madi, kemudian huruf ainnya di fi'il mudhari dhammah ya. Iya. Oke. Kemudian bawahnya al-babusani. Ketemu? Babusan Oke. ya. Di al-babusani bawahnya fa'ala yaf'ilu. Iya. Nah, ainnya di fi'il madi fathah, di fi'il mudhari'nya kasroh. Mm-mm. Oke Iya, ya. Pastor. Jadi bab 1 itu fi'il madinya sama, ainnya fathah ya. Tapi untuk fi'il mudhari'nya beda ya, Pak Ustadz ya? Nah, jadi perhatikan bab 1 sama bab 2 fi'il madinya sama, ainnya fathah, fa'ala, tapi fi'il mudhari'nya yang bab satunya domah yaf'ulu, yang bab Iya. keduanya yaf'ilu, Ilu. kasroh. Iya. Ketemu ya? Ya, sudah ya. Oke. Buka halaman setelahnya. Al-babus salisu. Ketemu? Al-babus salisu. Ketemu? Halaman Nah, halaman Fa'ala yaf'alu. nah, di al-babus salis itu bawahnya fa'ala yaf'alu. Ketemu? Allah alu ya. Ya. Perhatikan, di fi'il madinya ainnya fathah ya. Ya. Berarti bab 3 ya, bab 1 2 3 fi'il madinya sama, ainnya fathah ya. Bisa diikuti? Ya. Jadi bab 1, bab 2 sama bab 3 fi'il madinya fathah semua Fa'ala huruf semua. ainnya, fa'ala ya. Ya. Kemudian di bab 3 ini fi'il mudhari'nya yaf'alu, ainnya fathah. Iya. Ya. Nah, berarti yang membedakan bab 1, bab 2, bab 3 itu di fi'il mudhari'nya ya. Dhamma, kasroh, fathah ya. Ya. Bab 1 yaf'ulu dhamma, bab 2 yaf'ilu kasroh, bab 3 yaf'alu fathah ya. Ha, iya. Ya. Oke. Nah, Selanjutnya Pak Ustadz mau ya. nanya. Ya. Itu tuh untuk fi'il mudhari kan apa
karena pergantian di fathah, kasroh, doma itu merubah arti nggak Pak Ustadz? Bukan maksudnya gini Bu. Kalau merubah arti tergantung kalimatnya Bu. Oh, Itu. Yang tetap ya. dimaksud dengan fi'il mudhari'nya itu dhamma, fathah, kasroh, ini terkait dengan stripnya Bu. Oh, strip. Ya, ya. Jadi kalau stripnya domah, berarti cari fi'il mudhari yang ainnya domah gitu. Hmm, Gitu ya. Kalau stripnya kasroh, cari fi'il mudhari yang stripnya kasroh. gitu Gitu. ya. Kalau stripnya fathah, cari fi'il mudhari yang huruf tengahnya fathah. Begitu, Bu. Kalau makna tergantung kalimatnya, Bu. Hmm, Bisa diikuti? Bisa. Baik. Kita lanjutkan ke bab 4. Al-babur rabi bawahnya. mm-mm, Fa'ila yaf'alu. Ketemu? mm-mm. Semua. Sudah. Nah, perhatikan. Fi'il madinya sudah berubah ya. Iya, Ainnya iya. kasroh. Kasroh, iya. Nah, kalau Iya. tadi kan bab 1, bab 2, bab 3, fi'il madinya ainnya fathah semua ya. Hmm. Hmm, Nah, di sini sekarang ainnya kasroh fa'ila. Perhatikan fi'il mudhari'nya yaf'alu fathah ya. Ya. mm-mm. Nah, berarti kalau harokatnya kasroh di fi'il madi, di fi'il mudhari'nya fathah fa'ila yaf'alu. Aduh. Oke. Selanjutnya buka halaman setelahnya. Ya, Halaman 5. halaman 6. 6. Dibuka satu lembar, halaman 6. Ya. Yang tengah-tengah al-babul khamisu, ketemu? Ketemu. Al-babu khomisu ya. Ya. Anu Bapak apa Al-babul tuh? khamisu itu fa'ula. Mm-mm. Faulah. Nah, ini fi'il madinya domah ya, ainnya. Maka fi'il mudhari'nya yaf'ulu domah kan? Heeh. Nah, jadi sangat beda ya. Dari bab 1, bab 2, bab 3 itu sama ainnya fathah fi'il madinya. Bab 4 ainnya kasroh, bab 5 ainnya domah. Ketemu? Semua. Sudah. Nah, sekarang kata soluha. Soluha ini lamnya domah kan? Ya. Mm-mm. Nah, soluha itu wazannya berarti paula, ya kan? Iya. Oke. Berarti kalau kita lihat di bab 5, paula itu yaf'ulu. Betul kan? Iya. Karena paula yaf'ulu berarti kalau soluha yasluhu. Hmm. Iya. Saloha ya saluhu. Oh, oh. Bisa diikuti? Iya ya. Karena kenapa nggak bisa yang lain? Karena yang lain itu wazannya fathah atau kasroh. Sementara yang domah cuma bab 5 doang kan? Mm-mm. Iya. Gitu. Maka untuk soluha itu udah pasti bab 5. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu berarti yasluhu. Setirnya udah pasti domah. Gitu. Adapun bab 6 perhatikan dibuka di halaman sebelah di halaman setelahnya lagi dibuka satu lembar, halaman 8 atas, itu al-babus sadisu, ketemu? Dibuka satu Iya. lembar, Bagus. halaman 8 atas, itu di baris setelah baris keempat al-babus sadisu, ketemu? Iya iya. Nah, itu al-babus sadisu bawahnya fa'ila. Ah, kasroh ainnya kan? Hmm. Nah, ainnya kasroh berarti ini sama dengan bab 4 ya. Iya. Failah ya ilu. Ya. Jadi bab 6 ini sama dengan bab 4. Fi'il madinya fa'ila ya. Hmm. Lalu bedanya apa? Bedanya di fi'il mudhari'nya. Kalau bab 4 fa'ila yaf'alu, fi'il mudhari'nya ainnya fathah. Nah, kalau di bab 6 ainnya kasroh fa'ila yaf'ilu. Ketemu? Sudah. Oke. Pak. Halaman berapa Pak Ustadz tadi?
Halaman Fa'ala 8 yaf'ilu. atas atau halaman 10 bawah? Al-babus sadisu. Al-babus salisu. Nah, bab 6 ini ada kesamaan dengan bab 4 di fi'il madi, yaitu fa'ila, ya. Iya. Cuman bedanya di fi'il mudhore. Kalau bab 4 itu fathah yaf'alu. Kalau bab 6 itu kasroh Yaf'ilu. yaf'ilu. Bisa diikuti? Halo? Iya. Halaman berapa tadi? Ya Ustaz. Ya, 8. kira-kira seperti itu ya. Jadi Halaman 8. perubahan itu tergantung pada stripnya. Iya, Jadi bisa kasro, bisa Hmm. fathah, bisa doma. iya. Tapi yang terpenting itu adalah fi'il madinya dulu, Bu ya. Mm-mm. Jadi fi'il madinya itu huruf tengahnya apa dulu? Fathah atau kasroh atau domah ya. Gitu. Jadi misalkan begini. Kita kembali ke atas deh, ke halaman yang solaha Mm-mm. ya. Kata solaha ini kan lamnya fathah ya. Mm-mm. Nah, berarti kan solaha ini kan fa'ala ya. Mm-mm. Nah, Bagian fa'ala. ya solaha ini kan fa'ala. Mm-mm. Iya. Nah, fa'ala ini kan ada 3 tadi ya. Bab 1, 2, sama 3 ya kan. Mm-mm. Iya. Bab 1 fa'ala juga. Bab Mm-mm. 2 fa'ala. Fa'ala. Bab 3 fa'ala ya kan. Mm. Yang membedakan di fi'il mudhore ya kan. Mm-mm. Fa'ilu. Nah, di fi'il mudhorenya kalau bab 1 kan domah yaf'ulu ya. Doma. Yaf'ilu. Kalau bab 2 yaf'ilu kasroh. Yaf'ilu. Kasro. Kalau bab Di 3 saat yaf'alu fathah. fathah. Nah, seperti kan di kamus di halaman yang saya di layar, stripnya fathah. Mm-mm. Nah, karena stripnya fathah berarti cari fi'il mudhorenya yang fathah. Berarti bab berapa? Bab 1. Bab 3. Eh, Bab 3. iya bab 3, bab 3. Kan yang fathah. Kalau bab Oh 1 iya, kan itunya. domah yaf'ulu. Oh iya. Bab 2 yaf'ilu kan kasroh. Yang fathah Oh, bab 3 fathah semua yaf'alu. Ya. Lalu. Caranya begitu ya. Oh iya, fa'ala Oke. yaf'alu. Kita terapkan ke kalimat lain ya. Apa? Hitung-hitung ujian. Hah? Oke. Oke nih, perhatikan nih. Di layar. Kelihatan nggak layar yang saya tampilkan? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Ini yang saya tunjuk pakai kursor ada kata ja'ima. Ketemu nggak? Iya, jaima. Ya Ustaz. Ya. Oke. Saya mau tanya nih, ke siapa ya? Atau langsung aja. Ja'ima, Bu Yuniarti, wazannya apa nih? Jaima ya kamu. Enggak, saya tanya wazannya. Za'ima ini wazannya apa? Fa'ala. Kok pala? Kan Ja'ima. Jaima fa'ila. Jaima fa'ila. Fa'ila gitu. Kalau ditanya wazan, berarti yang fa'ala yaf'alunya ya. Ja'ima berarti wazannya Bu Juleha apa? Fa'ila. 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 Fa'ila kan? Oke. Iya, Perhatikan. karena ayat ini. Enggak, sebentar. Cukup jawabannya fa'ila dulu ya. Oke. Iya. Fa'ila itu ada di bab berapa? Fa'ila ada di bab tadi 4 ya? Betul, bab 4 ya. 4. Iya, bab 4. Al-babur robi fa'ila kan? Ya. Nah, yang fa'ila ada 1 apa 2? Fa'ila ada 1. Ada 2. Fa'ila iya. 2. Iya, iya. Ada 2. Sama Yaitu iya. bab 4 sama bab 6. Bab 6 iya ya. Iya, benar. Nah, Fa'ila berarti perhatikan di sini ada stripnya enggak? di sorop.
Ini di Enggak. kamus, di kamus. Oh, di kamus. Saya belum lihat di kamus. Ini yang di layar, di layar. Oh ya, di layar. Oh iya, ada stripnya ya. Harokat Iya. harokat stripnya apa? Enggak, ini ya Pak Ustadz. Apa? Enggak kelihatan ya? Kan nggak ada kan? Ya, Nggak enggak ada. ada. Kalau nggak ada, berarti bisa masuk bab 4 atau bisa masuk bab 6. Ya, tinggal dipilih. Iya, Pak Ustadz. Gitu. Kalau nggak ada ya, tinggal dipilih. Hmm. Kira-kira seperti itu ya. Saya kasih contoh lagi lah yang lain. Ya. Eh, nih, lihat di layar. Ya, Bintang yang saya tunjuk ini Syarika. Ketemu? Iya. ketemu. Ya, Oke. Sarika. Oke. Saya mau tanya Bu Aida. Syarika ini wazannya apa, Bu? Fa'ilah. Fa'ila, baik. Lanjut, Bu Aida. Stripnya apa, Bu? Fathah. Ya, Ada suku. Ini Fathah. di layar, di layar. di layar. Fathah. Yang saya tunjuk, Bu. Kecil banget sih. Nggak Sarika. jelas ya. Oke, Fathah. suku. Fathah. fathah ya. Ini Ah, Ah, bukan, harokatnya fathah. Berarti kan tadi syarika fa'ila. Fa'ila berarti ada bab 4 atau bab 6 ya. Iya. ya. Nah, karena stripnya fathah berarti masuk bab 4 atau 6. Masuk bab 4 lah, Fa'ala. Empat. Nah, betul, bab 4. Karena bab Fa'ala. 4 itu fa'ila yaf'alu, ya kan? Iya. Iya, betul. Dari kasroh ke fathah, Fathah, Mm-mm. iya. ya kan? Syarika fa'ila, stripnya fathah yasroku, berarti fa'ila Alu. yaf'alu. Gitu. Chef Alu. Ya, jadi Fa'ila cara yaf'alu. alurnya seperti itu. Saya kasih contoh lagi yang lain, nggak apa-apa. Biar latihan. Nah, perhatikan di layar ini. Hmm. Oh, ntar dulu cari yang mudah aja. Cari yang mudah. Oke. Ada siapa yang mau saya tanya nih? Bu Suaibah, apa kabar? Oke, bagus. Ya Ustaz, Alhamdulillah Oke, Ustaz. siap, bagus ya. Bagus saya tanya. Bagus di halaman yang di layar ya, yang saya kasih tunjuk di sebelah kanan. Saharo. Pak Gus? ya Oke. Saharo berarti wazannya apa Pak Gus? fa'ala Ustaz, Pahala. Stripnya apa Pak Gus? fathah, Berarti wazannya eh, fa'ala yaf'alu, yaf'alu. Oke. Pahala yaf'alu berarti kalau di buku sorof bab berapa? ada di Bab bab 4 4. Hah? Bab 4. halaman 4 atas, Bagus, Al-Babus bagus. Bab Salis, berapa Pak Gus? Al-Babus Salis Ustaz. Al-babus salis bab 3 ya. Fa'ala yaf'alu. Ya. Kan saharo fa'ala, stripnya fathah lagi. Yaf'alu ya, yasharu. Berarti fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu adanya di bab 3. Halaman 4. Oke, saya tes lagi. Kasih halaman yang lain. Oke, Bu Suaibah, tadi sudah kedengaran suaranya. Bu Suaibah, halo? Ya Ustaz. Oke, sudah ada. Kasih sedikit yang sulit, Bu Suaibah, nggak apa. Ya baru Nah, lagi mendingan nih Ustaz, baru habis sembuh sakit. oke, iya, alhamdulillah sehat. Perhatikan Bu Suaibah di sini. Di halaman yang ada di layar ya. Ini yang sebelah kanan paling bawah, Domia. Ketemu Bu Suaibah? Iya nggak kelihatan domnya. Kolom sebelah kanan paling bawah bintang paling bawah. Zomia. Fa'ila. Yaf'alu. Domia. Ya, Domia. Berarti Wazannya. wazannya apa Pak Bu Saibah? Fa'ila. Fa'ila Oke. yaf'alu.
Fa'ila. Setiapnya apa nih, Bu Saibah? Fathah. Berarti apa wazannya? Fa'ila yaf'alu, Ustaz. Nah, seperti itu. Domia yadmayu. Berarti fa'ila Fa'ila yaf'alu. Bab berapa Bu yaf'alu. Saibah itu? Al-babur rabi'. Al-babur robi. Jadi Oh. seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, cara Hmm. menerapkannya. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, pelan-pelan ya. Nanti kita ulang-ulang lagi. Nanti saya kasih tes-tes lagi pekan depan. Ya karena kalau nggak dilatih begitu akan lupa terus ya. Insya Allah. Baik, waktunya sudah habis juga. Gak apa-apa ya, walaupun cuma satu kata dua kata, yang penting bisa dipahami ya. Ya, insya Allah. Iya, baik, Untuk mentaskrip doang baru bisa. nggak apa-apa ya. Yang penting dipahami ya. Jadi cara menerapkan buku sorab seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke, saya absen dulu ya. Yang hadir ada Bu Julaiha, Pak Saifuddin, Bu Hadir. Aida, Bu Hai, Haulillah. Apa kabar udah lama nih Bu? Alhamdulillah. Mana ini? Alhamdulillah bisa gabung Lama ya? lagi. Mama Holila bergabung. Iya, Iya. Ya. ada Bu Aida, ada Bu Yuniarti, Pak Agus, Pak Fajar, Pak Nasrullah, Bu Suaibah, kemudian Bu Zulaiha. Banyak Bu Julaiha berarti dua. Ini Oh, nggak ada ya Bu Aminah? ada Juleha apa Julaiha? Julaikha. ada dua. Zulaiha. Nah, Pak Syafuddin mau nanya silakan Pak. apa Pak? Mau tanya, Bapak ada mau tanya. Oh, enggak. Oh enggak, oke. Oke, udah paham dong. Pak Saifuddin udah paham dia mah. Ya, semoga semua bisa memahaminya dengan baik ya. Ya. Yang kalau emang mau nanya, mau di grup boleh, mau japri boleh ya. Baik, Kalau di grup juga yang jawab Pak Syafuddin. baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukup ya. Ini yang nggak hadir Bu Aminah ya. Yang Kecapean biasa kali Ibu hadir. Amina. Kecapean, oke. Tapi sini kita kuning Pak Ustadz. Dia lagi ini. Kenapa? Lagi itu ngikutin itu kitab kuning Pak Ustadz. Oke. Saya rencana juga Apel di mau Monas. Iya. Apel di sekarang Monas bisa. tanggal 1. Iya di Monas tanggal 1-nya dia. Kecapean dia lagi latihan mulu. nanti insya Allah saya juga rencana ada buka kajian kitab kuning, baca kitab kuning. Iya baca kitab kuning Pak Ustadz tuh di Nanti ya, nanti pelan-pelan ya. Iya Pak Ustadz. Ya, nanti Ya. pelan-pelan mengarah ke sana. Alhamdulillah. Ya. Nanti pelan-pelan Alhamdulillah. mengarah ke sana ya. Jadi Iya. yang penting bisa diikuti dulu. Nanti saya sudah ada semacam standarnya. Kalau sudah bisa naik, saya naikin levelnya ya. Alhamdulillah. Bang Ikram aja belum beres-beres. Ya, kalau nunggu beres kadang lama Bu. Tapi kalau kita coba paksain, lama-lama bisa juga. Insya Allah Pak Ustaz, Ustadz. saya belum ada bukunya Ustaz. Buku apa Bu? Buku itu yang pakai bab-bab itu. Oh, itu Saya cuma- buku sorab Bu. Alam Silata Tasrifiyah namanya. Oh, Alam Tasrifiyah ya. Al-Amsilatu At-Tasrifiyatu. Di mana tuh belinya tuh? Di online ada, di toko buku kitab ada, kalau kayak apa ya? Kayaknya di Gramedia juga ada, Bu. Oh, Alam Tasrifiyah ya. Bukunya tipis, Ntar- Bu. Bukunya kuning, bahasa Arab semua, yang ngarang orang Indonesia. Iya. Kalau di online Iya. paling cuma 20 ribuan. Ntar Iya. mama Oh, iya. mama saya kasih tahu deh kalau Nah, itu Bu Juleha boleh kasih tahu ya. Julaiha MQ ini kan? Iya. Ya, Iya. nanti Juleha MQ. teman-temannya yang dekat Iya, kasih MQ. tahu ya. Ya, Iya ya. mak, Ketemu ntar, di MQ ntar kita. kalau itu dikasih tahu itunya apa bukunya, ntar tinggal mama pesen aja. Ya, Pesan. ya. Makasih banyak Julaiha. Ya mama cantik. Baik, terima kasih semuanya ya. Insya Allah cukup malam ini. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafatul majlis.
Alhamdulillah rabbil alamin. Alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.